Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar permasalahan VLAN pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang pertama ada kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lain atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Kabel dan konektor untuk membuat jaringan LAN yang banyak digunakan ada 3 jenis, yaitu jenis kabel serat optik menggunakan konektor SC dan ST. Gangguan atau kerusakan pada kabel dan konektor jenis serat optik sangat jarang, tetapi memerlukan penanganan secara khusus untuk perawatan jaringan. Jenis kabel UTP dengan konektor RJ45. Gangguan atau kerusakan pada kabel jenis ini adalah biasanya konektor yang tidak terpasang dengan baik atau longgar, susunan pengkabelan yang salah, dan kabel yang putus. Jenis kabel koaksial dengan konektor BNC. Kabel jenis koaksial memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan dengan jenis kabel yang lainnya, dan sering terjadi gangguan karena konektor yang longgar atau tidak connect. Kabel short pada kabel terbuka, resistor pada terminating konektor. Short pada pemasangan kabel dengan plug konektor ini menyebabkan sistem jaringan akan down dan komunikasi antar komputer terhenti. Jika terjadi kerusakan pada kabel dan konektor jaringan yang disebabkan oleh suatu hal, solusinya kita lihat dahulu apakah kabel yang kita gunakan itu benar-benar tidak bisa digunakan lagi atau masih bisa. Jika tidak, kita perlu menggantinya dengan kabel dan konektor yang baru. Atau jika yang rusak hanya pada konektornya saja, namun kabelnya masih dapat digunakan, kita hanya perlu menggantinya saja. Kedua, gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Hub atau switch merupakan terminal atau pembagi signal data bagi komputer jaringan atau network card. Jika hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak dapat berfungsi untuk berkomunikasi antara workstation atau komputer workstation dengan server. Apabila terjadi kerusakan pada hub, dapat dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Apabila lampu indikator power hub atau switch mati, berarti kemungkinan besar hub tersebut rusak. Jika ada lampu indikator workstation yang tidak menyala, menyatakan bahwa komputer workstation sedang tidak aktif atau tidak hidup, atau ada gangguan pada komputer workstation tersebut. Jika terjadi kerusakan pada hub, maka pertama kita harus mengecek apakah hub yang kita gunakan memang sudah rusak atau hanya mengalami gangguan saja. Namun jika hub yang kita gunakan memang benar-benar positif rusak, maka kita perlu menggantinya dengan hub yang baru atau dapat diperbaiki di tempat servis khusus. Namun saran kita, lebih baik menggantinya dengan yang baru. Selain kualitasnya yang lebih baik, biasanya biaya untuk memperbaiki hampir sama dengan biaya membeli baru. Ketiga, tidak bisa sharing data. Hal ini sering terjadi dikarenakan sharing pada komputer masih di-disable. Jadi kita harus mengaktifkannya dengan pilih checklist lalu apply. Selain itu, mungkin sedang terjadi hang pada komputer dan harus ditempuh dengan merestart komputer.
Hal ini juga sering terjadi karena IP yang kita gunakan salah atau sama dengan IP komputer lain. Solusinya ganti dengan IP yang berbeda. Keempat, komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Hal ini bisa terjadi dikarenakan alamat IP yang digunakan masih kosong atau setting IP pada server telah dirubah. Kita bisa mengganti IP address sehingga bisa terdeteksi oleh komputer lain. Selain itu, kita juga bisa mengecek apakah komputer kita bisa terkoneksi dengan komputer lain dengan cara ketikkan perintah ping. Klik logo Windows disertai huruf R. Misalnya IP yang akan kita tuju 192.168.089, maka ketikkan perintah ping spasi 192.168.0.89 spasi main T. Nanti akan muncul balasan reply from. Berarti komputer kita sudah terkoneksi dengan baik. Jika muncul request timeout, maka komputer kita tidak bisa terkoneksi dengan komputer lain atau komputer yang dituju. Lima, tidak muncul local area connection. Hal ini mungkin atau kemungkinan besar kita lupa untuk menginstal driver network adapter atau driver network adapter belum terinstall secara otomatis. Jadi yang harus dilakukan adalah menginstal driver network adapter. Biasanya ketika kita sudah menginstal driver akan muncul local area connection. 6. Ikon LAN area connection tidak berkedip biru. Hal ini sering terjadi karena kita dalam memasang konektor kurang tepat. Coba kita lihat lampu indikator pada konektor apakah sudah menyala atau belum. Jika belum, coba cabut dan tancapkan kembali. Setelah itu, kalau masih belum, coba periksa konektor pada hub. Apakah sudah dikonekkan dengan hub atau belum? Jika belum, konekkan hingga lampu indikator pada hub menyala. Dan pada komputer muncul menu pesan connection 100 Mbps atau IP yang kita gunakan sama dengan komputer lain. Solusi gunakan program IP scan untuk melihat IP yang sedang aktif dan IP yang masih kosong. 7. Lambatnya jaringan dan bagaimana memperbaikinya performanya. Dalam suatu infrastruktur jaringan yang sangat besar, suatu jaringan yang efisien adalah suatu keharusan. Jika desain infrastruktur jaringan kita tidak efisien, maka aplikasi atau akses ke resource jaringan pun menjadi sangat tidak efisien dan terasa sangat lambat. Performa jaringan yang sangat lambat ini biasanya disebabkan oleh congestion jaringan atau banjir paket pada jaringan, di mana traffic data melebihi dari kapasitas bandwidth yang ada sekarang. Kalau boleh diibaratkan seperti jalanan ibu kota pada jam sibuk, kapasitas jalan tidak mencukupi dengan berjubelnya jumlah kendaraan yang memadati jalanan. Akibatnya adalah kemacetan yang luar biasa. Kalau pada hari libur, maka jalanan terasa lengang dan Anda bisa memacu kendaraan dengan cepat. 8. Kerusakan jaringan karena serangan virus. Jika environment jaringan Anda terinfeksi dengan virus yang menyebabkan sistem Anda dibanjiri oleh program-program berbahaya atau malicious programs, maka jaringan akan mengalami suatu kelambatan sistem jaringan.
dan terkadang bisa menghentikan layanan jaringan. Kita memerlukan proteksi jaringan yang sangat kuat untuk melindungi dari serangan Trojan virus dan berbagai macam serangan jaringan lainnya. Software antivirus yang diinstal terpusat pada server antivirus yang bisa mendistribusikan data signatur secara otomatis kepada klien setidaknya akan memberikan peringatan dini kepada klien. Dan jika ingin mendapatkan perlindungan yang sangat solid dan proaktif, maka software keamanan jaringan corporate Bitdefender adalah solusinya. Bitdefender Corporate Security adalah solusi manajemen dan keamanan bisnis yang sangat tangguh dan mudah digunakan yang bisa memberikan perlindungan secara proaktif terhadap serangan virus, spyware, rootkit, spam, dan malware lainnya. Sembilan, sering lambat jaringan waktu proses authentication. Jika dalam corporate Anda mempunyai banyak site yang link bersama dan setiap site atau cabang dan kantor pusat dikonfigurasikan sebagai Active Directory site terpisah dan domain controller diintegrasikan dengan DNS server, di saat peak hours jam sibuk user pada kantor cabang sering mengalami proses logon yang lambat sekali, bahkan timeout. Hal ini akibat dari masalah bottleneck saat komunikasi interlink lewat koneksi WAN link yang menjurus lambatnya sistem. Saat user logon ke jaringan, Global Catalog memberikan informasi Universal Group Membership Account tersebut kepada domain controller yang sedang memproses informasi logon tersebut. Jika Global Catalog tidak tersedia, saat user melakukan inisiasi proses logon, user hanya akan bisa logon kepada lokal mesin saja, terkecuali jika di set tersebut domain controllernya dikonfigur dengan charge Universal Group Membership di setiap kantor cabang. Bisa saja domain controller di masing-masing cabang dipromot Global Catalog. Akan tetapi, waspadai juga replikasinya yang bisa menyebabkan link WAN menjadi lambat. Kita bisa mengatur frekuensi replikasi menghindari jam sibuk jika memungkinkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, sehat, semangat, luar biasa. Dengan belajar, wujudkan mimpimu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.